Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah, selamat berjumpa lagi dengan nasihat Islami. Nasihat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini, kami akan membahas nasihat yang berjudul, Tiket Masuk Surga yang Paling Mahal. Selamat menonton. Akhlakul karimah merupakan tiket masuk surga tertinggi. Akhlakul karimah adalah berbuat baik kepada orang lain, menghindari sesuatu yang menyakitinya, dan menahan diri ketika disakiti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga, bagi siapa yang meninggalkan perdebatan, meskipun ia berada di atas kebenaran, dan sebuah rumah di tengah surga, bagi orang yang meninggalkan dusta, meskipun hanya bercanda, dan sebuah rumah di tempat tertinggi di surga, bagi siapa yang membaguskan akhlaknya." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4802. Akhlakul karimah berat timbangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan kebajikan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa saja yang termasuk akhlakul karimah akan kami sampaikan berikut ini. Satu, jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan ucapkanlah perkataan yang benar, jujur." Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Dua, diam atau berkata baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tiga, ramah dan lemah lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Quran Surat Ali Imran 159.
4. Pemaaf dan membalas keburukan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jadilah pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan kebajikan, serta jangan pedulikan orang-orang jahil. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. 5. Ifah atau afaf. Menahan diri, untuk tidak meminta-minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, orang lain, yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya, karena mereka menjaga diri, dari meminta-minta. Engkau, wahai Muhammad, mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta dengan cara mendesak, kepada orang lain. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 273. 6. Sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, dan kuatkanlah kesabaranmu. Quran Surat Ali Imran, ayat 200. 7. Amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa, ayat 58. 8. Istiqomah beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka tetaplah engkau, Muhammad, di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertobat bersamamu. Quran Surat Hud ayat 112. 9. Syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 152. 10. Tawaduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 215. 11. Menebar kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. 12.
12. Berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Memperlakukan baik istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap istriku." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3895 dan Ibnu Majah nomor 1977. 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang imannya paling sempurna di antara kaum mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istri-istrinya." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1162 dan Ibnu Majah nomor 1987. 14. Baik sama tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik bagi sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik bagi tetangganya." Hadis riwayat Tirmidzi 353, Ad-Darimi 215, Al-Hakim 164, dan Ahmad 168. 15. Segera melunasi hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik dalam melunasi hutangnya." Muttafaqun alaih. 16. Bermanfaat bagi manusia lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain." Hadis riwayat Tabrani. 17. Suka memberikan makanan bagi yang memerlukan. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya, ada seseorang yang bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, "Memberi makan kepada orang yang butuh, dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali, dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari nomor 6236. 18. Menyantuni anak yatim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini,
Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4998 dan 5659. Demikianlah Bapak Ibu, nasihat tentang akhlakul karimah. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kesabaran untuk dapat mengamalkan akhlakul karimah. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, tolong beri kami like. Jangan lupa untuk subscribe, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika kami upload video atau konten yang baru. Dan tolong bantu share video ini kepada saudara kita muslim dan muslimah yang lain, agar mereka ikut mendapatkan manfaat dari video ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Mari kita tutup nasihat ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.